Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1493 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini H-7 KKR, ucapan syukur, renungan pagi hari ke 1500. Audio renungan ini mengudara dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah KKR. Ucapan syukur pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Pastikan Saudara mendaftarkan diri untuk hadir di acara KKR itu karena tempat terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang mau datang hadir, japri saya di nomor WA di 081337491360. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat 7 di bawah perikop pengajaran khusus bagi murid-murid. Demikian firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak, kepada kita semua tentunya, supaya jangan hidup seperti orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang hanya menjalankan ritual keagamaan, tetapi sayang kehidupan mereka menjadi batu sandungan bagi orang yang ada di sekitar mereka. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua orang banyak, kepada semua orang percaya, untuk tidak hidup seperti orang Farisi. Mari kita lihat kehidupan orang Farisi. Yang pertama, orang Farisi orangnya lebay. Perhatikan ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan dari kebenaran firman Tuhan ini, orang Farisi ini adalah orang yang lebay, terlalu berlebihan. Ayat ini menganalogikan dengan ragi. Dengar baik. Ragi adalah bahan makanan yang mengembangkan adonan roti. Betul? Tepung yang sedikit, kalau diberi ragi, dia akan mengembang menjadi besar. Betul? Artinya apa? Orang Farisi suka membesar-besarkan cerita atau masalah. Itulah orang Farisi. Saya kasih contoh lagi. Dulu ada teman saya ketika ditanya oleh sponsor, berapa jumlah jemaat yang dilayani? Dia langsung bilang 100 orang. Padahal jemaatnya hanya 10-20 orang. Ada juga orang yang ketika ditanya jawabannya berlebihan daripada kenyataannya. Itu lebay, itu model orang Farisi yang selalu melebih-lebihkan daripada fakta. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk berbicara sesuai fakta. Hiduplah dalam integritas, jangan lebay. Jangan karena mau mencari pujian dari manusia, saudara melebih-lebihkan cerita. Padahal tidak sesuai dengan faktanya. Saudara mungkin akan dipuja-puji oleh manusia, oleh karena kebohongan saudara itu. Tapi saudara akan dicela oleh Tuhan karena kehidupanmu yang lebay itu. Mari kita belajar menceritakan apa adanya, jujur dan berintegritas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi yang pertama apa? Lebay. Membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan cerita. Tidak sesuai dengan fakta. Tuhan mau saudara dan saya, anak-anak Tuhan, bicara apa adanya, jujur, dan berintegritas. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari orang Farisi, orang munafik. Saudara perhatikan ayat 1b di sana. Yaitu kemunafikan orang Farisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dengan jelas, dengan tegas, dan berani langsung menyebut mereka, orang Farisi, adalah orang munafik. Menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik artinya berpura-pura percaya atau berpura-pura setia kepada agama atau sebagainya, tetapi sebenarnya tidak. Atau suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, alias bermuka dua. Itu orang munafik. Saya mau tanya, sekarang ini ada nggak orang munafik di lingkungan kita? Ada Pak Pendeta. Di komunitas kita ada nggak? Ada Pak Pendeta. Di gereja, ini di gereja loh ya. Di gereja ada nggak? Oh ada banyak Pak Pendeta, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu sempat trending di media sosial tentang seorang penyanyi rohani religi yang kelihatannya soleh. Tapi kemarin, saudara, beberapa waktu yang lalu terbongkar ternyata dia tidak lain tidak bukan. Hanyalah seorang pelakor. Saudara tahu pelakor? Perebut laki orang. Akibat kelakuannya, dia dibully habis-habisan di dunia maya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya banyak orang yang munafik di sekitar kita. Hanya saja tidak terungkap. Betul? Dengar baik. Tuhan tidak suka dengan orang yang munafik. Bermuka dua, Tuhan gak suka. Di depan orang manis, tapi di belakang busuk. Saya mau tanya, ada gak orang seperti itu? Ada. Tapi pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Tidak ada yang ngaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang yang munafik di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, waspada dengan orang-orang munafik seperti itu. Perhatikan, kita orang munafik, kalau kita bilang amin, tapi kita tidak lakukan firman Tuhan itu. Kita orang munafik, kalau di saat di gereja kita mau muji Tuhan dengan riang, tapi pas pulang cemberut sama pasangan. Itu munafik. Kita munafik, kalau kita di gereja menyembah Tuhan sampai menangis. Tapi ketika pulang hidup kita tidak berubah. Kita orang munafik. Kita orang munafik kalau kita bilang sudah mengampuni tapi masih ada kebencian. Masih ada dendam di dalam hati kita. Kita orang munafik. Kita orang munafik kalau kita menuntut orang lain berbuat baik kepada kita.
tapi kita masih hidup dalam kejahatan. Kita orang munafik. Tuhan Yesus menegur dengan keras kepada orang Farisi karena kemunafikan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan mau saudara dan saya berjalan lurus sesuai dengan perkataan dan perbuatan kita. Hidup apa adanya. Jangan munafik. Amin. Yang ketiga, saudara, dari orang Farisi kita belajar, orang Farisi suka berbohong. Saudara perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan Tuhan untuk tidak menyimpan kesalahan atau dosa. Karena apa? Karena firman Tuhan dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Haleluya. Saudara mungkin pintar menyimpan rahasia dosa saudara, tapi satu saat itu semua akan terbongkar. Kalau bisa saya ibaratkan seperti buah duren. Buah duren dimanapun dia disimpan tetap akan tercium aroma baunya. Betul? Begitu juga dengan dosa saudara. Sepintar-pintarnya saudara menutupi atau menyimpan dosa kesalahan saudara, suatu hari kelak itu semua akan terbongkar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi suka berbohong. Saya mau tanya, jemaat ada nggak ya? Jemaat yang suka bohong? Banyak, Pak Pendeta. Majelis ada nggak? Majelis yang suka bohong? Banyak, Pak Pendeta. Pertanyaannya sekarang, pendeta ada nggak yang suka bohong? Nggak banyak, tapi ada. Tapi nggak banyak, sedikit. Itu yang suka bohong itu orang Farisi. Saya percaya pendengar tidak ada yang suka bohong. Amin. Saya percaya yang tidak suka bohong itu yang bilang amin. Yang diam ini masih abu-abu. Saudara mau tahu ciri-ciri orang yang suka bohong? HP-nya pakai password, tapi pasangannya tidak tahu passwordnya. Itu tanda bahwa pasangan saudara pembohong. Kalau dia jujur, dia harus kasih tahu ke pasangannya passwordnya, betul? Seperti ada lagu yang bilang begini, jangan ada dusta di antara kita. Jemaat, majelis, atau pendeta yang suka tipu-tipu, suka bohong, itu orang Farisi. 1 Korintus 6 ayat 10 berkata, penipu atau pembohong tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak suka pada orang yang suka bohong. Tuhan senang pada orang yang jujur, berjalan lurus, dan melakukan kebenaran dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jujurlah saudara, hidup dalam terang Tuhan. Amin. Jangan ada yang disembunyikan. Jujurlah mulai dari pasangan saudara. Pak Pendeta, kalau saya jujur ini bahaya, Pak Pendeta. Lebih baik jujur daripada saudara simpan, nanti jadi masalah besar saudara. Itu akan menyulitkan saudara kelak. Makanya saudara bertobat. Amin. Tuhan tidak suka orang yang suka bohong. Kebohongan mungkin bisa menyelamatkan saudara sekarang, tapi nanti itu akan mencelakakan saudara. Makanya saudara lebih baik jujur daripada berbohong. Di saat saudara jujur memang mungkin sakit, tapi selesai pada saat itu. Daripada saudara berbohong, sekarang saudara selamat karena saudara berbohong. Tapi satu saat nanti, saudara akan celaka karena kebohongan saudara. Makanya bertobat. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, orang Farisi, orang yang suka berkhianat, pengkhianat. Ayat 4 dan ayat 5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang Farisi itu orang yang suka berkhianat. Dia takut kalau dia diancam. Apalagi kalau nyawanya yang terancam. Dia rela kehilangan kepercayaan daripada kehilangan nyawanya. Orang Farisi itu identik dengan orang penakut, orang pengkhianat. Makanya orang Farisi biasanya menjadi penjilat untuk mengamankan dirinya. Dia rela menjadi pengkhianat. Saya mau tanya, di sekitar kita banyak nggak orang-orang yang suka berkhianat? Banyak Pak Pendeta, betul? Apalagi kalau sudah bicara uang, oh haleluya. Jangankan saudara, Tuhan Yesus saja bisa dijual, apalagi saudara. Seberapa banyak di antara kita menjadi korban-korban pengkhianatan? Banyak kan? Betul? Dulu kita bantu jiwa raga, tapi setelah orang yang kita bantu itu sukses, berhasil, dia bahkan menikam kita dari belakang. Ada juga yang seperti tidak mengenal kita lagi. Pendeta-pendeta itu yang sering jadi korban pengkhianatan. Waktu jemaat itu susah, oh dia bantu saudara. Jemaat itu juga karena susah rajin ke gereja. Tapi setelah diberkati sukses pindah gereja. Dasar pengkhianat. Bertobat. Saudara pikir Tuhan di gereja kecil sama gereja besar bedakah? Sama saudara. Dan Tuhan mengenal. Di saat saudara pindah gereja, Tuhan tahu, oh ini pengkhianat pindah di gereja ini dia. Bertobat. Kalau saudara pengkhianat, malaikat sudah kasih tanda. Oh ini orang munafik ini orang pengkhianat ini. Hati-hati saudara. Tuhan benci dengan orang yang pengkhianat. Dengar baik. Tuhan Yesus menegur kita semua. Supaya kita menjadi orang yang setia. Bukan menjadi seorang pengkhianat. Seorang Farisi adalah tipe seorang pengkhianat. Tapi saya percaya, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar yang setia, adalah anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Haleluya, setia sampai akhir, bertahan di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kelima, saudara, orang Farisi itu tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Perhatikan ayat 6 dan ayat 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa orang Farisi adalah orang yang suka khawatir. Dengar baik. Jangan sepelekan dosa kekhawatiran. Nama juga manusia Pak Pendeta. Kita khawatir untuk masa depan, kita kan boleh Pak Pendeta. Saudara, jangan sepelekan dosa khawatir ada di dalam hidup kita. Karena kekhawatiran itu sama artinya kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Orang Farisi betul mereka ada di lingkungan bait Allah. Betul mereka melayani Tuhan di bait Allah. Tapi mereka tidak menyandarkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka masih hidup dalam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat, merasakan dan mengalami sendiri. Kalau kita hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan yang akan sediakan segala kebutuhan kita dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Amin. Haleluya. Saya mengalami, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan turut bekerja. Haleluya. Kalau kita khawatir, itu sama artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu dosa besar. Bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemik, beberapa waktu yang lalu yang melanda seluruh dunia, di mana semua usaha anjlok, pekerjaan tutup, banyak sekali pengangguran, keuangan makin menipis. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita masih bisa hidup sampai sekarang ini, bukankah kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Pemasukan minim, pengeluaran besar, tapi saudara kita masih hidup, kita bisa makan malah semua
berat badan saudara naik, saudara. Padahal di masa-masa sulit, masa-masa rumit, tetapi saudara, kita semua merasakan pemeliharaan Tuhan yang heran dan ajaib. Kita boleh alami. Amin. Tuhan pelihara. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, jangan khawatir akan hidup kita, bahwa hidup kita lebih berharga daripada burung pipit itu. Amin. Orang Farisi adalah orang yang sudah melayani Tuhan, tapi sayang mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga mereka masih hidup dalam kekhawatiran. Saya berdoa buat saudara semua, supaya saudara tetap teguh dalam iman percaya saudara kepada Tuhan. Sehingga saudara tidak khawatir. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengalami sekeluarga dalam pelayanan. Mengalami saudara. Betul ini masa-masa sulit. Tapi kami sungguh melihat pemeliharaan Tuhan yang heran dan ajaib. Kami alami. Karena kami berjalan di jalan Tuhan yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan, jangan khawatir. Tuhan yang menjamin kita. Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Orang Kristen tipe orang Farisi adalah orang-orang yang lebay. Mereka menceritakan yang tidak sesuai fakta. Mereka selalu membesar-besarkan masalah kecil jadi besar. Itu orang Farisi yang lebay. Yang kedua, orang Farisi ini orang yang munafik, bermuka dua. Yang ketiga, orang Farisi ini adalah orang yang suka berbohong. Mereka ada di dunia pelayanan, tapi masih suka bohong, saudara. Masih bisa tipu-tipu, sudah manipulasi data dan sebagainya. Itulah model orang Farisi. Yang berikut saudara, orang Farisi adalah orang yang suka berkhianat. Mereka suka sekali mengkhianati Tuhan, mengkhianati temannya. Saudara, kalau mereka ditawarkan uang, saudara bisa dia khianati, saudara. Bisa dia jual, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah model orang Farisi. Dan yang terakhir, orang Farisi, mereka tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Mereka khawatir, mereka bimbang, ragu dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang sejati. Jangan menjadi orang Kristen model orang Farisi. Mari kita mau tetap betul-betul hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita hidup apa adanya, berintegritas, setia, dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Itulah ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang menegur, menasihati kami supaya kami tidak hidup seperti orang Farisi yang lebay, yang munafik, suka berbohong, suka berkhianat, dan hidup dalam kekhawatiran. Kami belajar ya Tuhan, kami mau menjadi orang Kristen yang sejati, yang hidup apa adanya, berintegritas, setia, dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia dan pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia yang ada di dalamnya. Tuhan melawat, Tuhan memberkati bangsa kami. Berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Pelayanan tanggal 30 Juli, KKR ucapan syukur hari ke-1500 audio renungan pagi ini.
tetap setia mengudara. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, semua yang datang, mereka yang sudah mensupport baik itu lewat doa, daya, dan dana. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Mau berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Di grup-grup WA saudara, di alumni saudara, di grup keluarga saudara, bagikan kepada mereka supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saudara berada, saya mengundang Bapak Ibu Saudara pendengar untuk datang dalam ibadah KKR, ucapan syukur, audio renungan pagi ini mengudara. Tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity 8 atau Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Pembicara Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau hadir harap mendaftarkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian agar kami dapat mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Saudara yang diberkati melalui pelayanan ini dan saudara mau mengambil bagian dalam pelayanan ini untuk mendukung, mensupport pelayanan ini sehingga tetap eksis, mengudara, memberkati banyak orang, menjangkau mereka yang belum terjangkau, saudara bisa mendukung, mensupport pelayanan ini dengan mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 145 03 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Dukung terus pelayanan ini dengan doa, daya, dan dana supaya tetap mengudara dan memberkati banyak orang. Dengan mensupport pelayanan ini, saudara sudah menjadi bagian dalam pemberitaan kabar baik yang saya sampaikan ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.